Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel. Jadi hari ini aku bakal sharing tentang personal branding. Nah, siapa nih yang masih bingung tentang menemukan jati dirinya, ya pohon jatinya ada di gunung mana gitu, dan gak tahu mau menguasai di bidang apa? Kayaknya semuanya pengen explore. Biasalah ya, umur-umur kita yang masih 20-an, karena maklum, pendidikan di Indonesia itu masih tertinggal 128 tahun. Jadi umur 20-an tahun itu kita masih kebingungan tentang passion, tentang hobi, tentang how to make money dengan passion yang kita miliki gitu-gitu ya. Sedangkan di luar negeri anak-anak SD udah bikin proyek yang berhubungan dengan tata kota kayak gitu ya, dan kalian bisa cari literasinya di Google tentang hal-hal seperti itu. Bagaimana orang-orang dengan pendidikan yang sudah maju, mereka sudah punya kurikulum yang berbasis project. Nah, jadi ceritanya aku tuh di sini bakal sharing tentang kita tuh terkadang nggak tahu ya mau branding sebagai apa. Jadi aku udah nemuin 12 archetypes ya, dari sebuah brand. Jadi yang ini tuh bisa banget kita terapin ke dalam konten-konten strategi kita. Nah, tapi yang paling penting itu ketahui diri kita dulu, apakah kita itu seorang the creator ya. The creator ini intinya ada 12 ya. Pertama ada the creator, ada ruler, ada caregiver, everyman, jester, lover, hero, magician, outlaw, explorer, sage, dan innocent ya. Nah, ada orang tipikal yang the creator ya, yang di sini tuh ya dikit-dikit dia bikin sesuatu, dikit-dikit dia penemukan penemuan baru, dikit-dikit dia itu mencetuskan ide baru. Orang nggak bisa jawab soal matematika ini dia bisa gitu kan, atau dia nggak bisa benerin ini dia bisa bikin, dia bisa merakit ini dan merakit itu. Nah, itu biasanya adalah orang the creator. Orang bikin konten masih pakai ya harus di dalam ruangan, tetapi dia udah di ujung dunia sana gitu, atau dia orang bikin konten harus naik gunung padahal bisa gitu deh. Pokoknya yang berhubungan sama dia tuh melakukan sebuah inovasi gitu ya. Nah, sebenarnya kalau kalian ngerasa seperti itu, maka brand-brand besar yang akan tertarik kepada Anda itu seperti Apple ya. Karena Apple itu kan kita tahu sendiri ya, orang-orang yang berpikirnya berbeda, bahkan tagline-nya adalah think different. Jadi emang basically mereka itu memang jago banget gitu loh. Jadi kita nggak perlu aneh gitu kan. Jadi mereka bisa mengeluarkan sebuah inovasi walaupun harganya $1.000 satu handphone ya, iPhone itu. Tapi memang sebermanfaat itu. Handphone mana sih yang bisa tahan banting, bisa kehujanan, bisa berenang di dalam kolam renang gitu kan, bisa action kameranya super keren gitu, dan ya dengan harga yang $1.000 itu menurutku worth it banget gitu ya. Walaupun ya terkadang terkendala dengan internal gitu ya, padahal mereka juga ada layanan iCloud gitu, jadi mereka ya sekeren itu ya. Jadi kalau konten-kontenmu berhubungan ya dengan inovasi-inovasi baru, mungkin kamu bisa menjadi the creator gitu ya. Nah, ada juga orang-orang yang the ruler ya, jadi dia tuh hobinya bikin aturan, bangun komunitas, mengatur manajemenin orang, ngumpulin orang, dan menjaga biar mereka ini tetap ini ya, kayak solid, kompak gitu-gitu ya. Terus pokoknya dia sangatlah terstruktur ya orangnya ya. Jadi provide structure, dari dia benar-benar punya jam segini harus bangun, jam segini harus ngapain, jam segini harus ngapain, dan pokoknya harus benar-benar terstruktur dan sangat rapi. Nah, ini biasanya kalau kamu ada tipikal yang kayak gitu, jadi sampai editing pun mereka harus pakai rule gitu ya. Jadi editingnya harus kayak gini, harus ada ini, unsur ini, unsur itu. Nah, itu orangnya the ruler banget. Maka brand terbesarnya yang bisa nempel ke kalian itu ya contohnya adalah Rolex kayak gitu ya. Atau selanjutnya adalah caregiver guys. Ini tuh orang-orang yang hobi membantu orang, ngasih service gitu ya. Ya kalian bisa jadi kayak kitabisa.com, brand-brandnya ya kayak gitu ya. Kalau di internasional mungkin WWF gitu ya. Jadi
WWF gitu ya, YYF ya. Jadi kalian tuh bisa mendapatkan kerjasama dengan brand-brand yang seperti itu ya. Nah jadi orang-orang yang hobi bantu orang itu ngasih-ngasih abang Gojek, abang-abang Grab gitu di jalan gitu ya, atau gift-gift gitu ya, kayak kontennya si Richard Theodore gitu ya, atau siapa lah gitu ya. Nah itu menurutku eh, arahnya akan ke sana gitu ya, tapi ya balik lagi itu personal brand itu banyak cara, dan ada 3 cara tadi ya. Pertama creator, ruler, habis itu caregiver ya. Nah selanjutnya ada juga nih orang yang kita sebut dengan everyman. Nah everyman ini dia hobi banget bantu-bantu, bukan bantu, kayak dia tuh kayak cowok yang ketika nggak ada lu tuh nggak seru gitu. Jadi kayak dia tuh selalu ada kapanpun, dimanapun, di belahan dunia manapun gitu kan, di desa terpencil apapun, di kota-kota dimanapun dia, pokoknya dia tuh selalu ada gitu kan. Jadi ibaratnya kalau di Indonesia brand-brand yang kayak yang apa namanya, yang bisa kerjasama dengan kita tuh kayak Indomaret gitu ya, atau kalau di kota tuh mungkin IKEA gitu ya. Jadi dia ini sepanjang masa gitu ya, jadi kayak menghidupi kita gitu kan. Dan bahkan barang-barang yang terpenting pun ada semua di Indomaret itu kan, bahkan korek kuping, celana dalam gitu ya, dan semuanya tuh memang, underwear pun ada gitu, jadi semuanya lengkap. Nah itulah ya, jadi mereka ini orangnya yang everyman ya, pokoknya dia itu selalu ada dan siap kapan dan dimanapun gitu ya. Dia tuh selalu berhubungan sama banyak orang kayak gitu. Nah jadi kalau kamu punya kepribadian seperti itu, mungkin kamu bisa bikin konten eh, yang berhubungan dengan, ya, connect to others gitu ya, kayak kunjungan-kunjungan ke sekolah, kunjungan-kunjungan ke mana gitu kan, kayak gitu-gitulah ya, atau masak-masak kan, kayak Bobon Santoso gitu ya. Nah terus juga ada yang tipikalnya jester ya. Nah jester ini orangnya agak kocak ya, jadi kayak eh, dia ini lebih ke ini ya, kayak humor gitu ya, bikin video-video prank mungkin ya, bikin orang ketawa gitu ya. Jadi ya kalau kamu ngerasa orang tipikalnya yang humor-humor gitu, kalian bisa kaitannya sama apa ya, pokoknya brandnya kayak gitu ya. Nah jadi ya, nih selanjutnya nih ada juga nih orang-orang yang cinta kasih, cinta damai gitu. Jadi kayak dia tuh tipikalnya lover, dia jadi kayak love lover gitu ya, kayak dia tuh hobi banget, nggak nyari musuh gitu ya. Jadi bicaranya tentang ya persahabatan, pertemanan gitu ya, jadi kayak yang kompak-kompakan gitu. Nah itu brand-brand yang bakal nempel ke anda gitu ya, itu kayak channel gitu ya. Nah terus ada juga nih kayak selanjutnya tentang meninggalkan sejarah ya, jadi kayak orang-orang yang pahlawan banget gitu ya, jadi kayak pahlawan Budi Utomo gitu ya. Kalau sekarang mungkin pahlawan di sepak bola itu eh, Messi, Ronaldo gitu ya. Ada juga kayak, pokoknya dia nih tipikalnya the hero ya, pahlawan. Jadi setiap ada trouble apapun mereka ada gitu ya. Jadi kayak misalnya negaramu diserang, dia bakal bersuara gitu ya, kayak, atau misalnya ada sebuah kelompok dia penasaran, dia bakal keluar di sana gitu. Jadi bener-bener orang yang mastery banget ya. Jadi kayak dia tuh pahlawan yang disukain oleh banyak orang gitu ya, bahkan setengah bumi pun suka sama dia gitu. Nah itu ya the hero. Jadi brand-brandnya yang bakal nempel itu ya brand-brand kayak Nike gitu, karena Nike kan selalu identik dengan orang-orang yang ya basket terhebat gitu ya, pokoknya yang keren-keren gitu ya. Dan juga ada nih kamu yang tipikalnya tuh punya magician ya, kayak berdaya imajinasi tinggi, kalian bisa membawa orang ke zona yang tidak mereka biasanya gitu. Kayak kamu bisa bawa orang-orang tuh ke dunia yang melampaui pemikiran mereka gitu, kayak
setelah ini apa yang bakal terjadi, setelah ini apa yang bakal terjadi, oh ternyata ada letusan balon, oh ternyata ada letusan kembang api gitu ya. Jadi kalau kamu suka bikin sebuah kejutan-kejutan baru yang mind blowing dan tidak pernah terpikirkan orang lain ya, mirip-mirip kreator juga ya sebenarnya ya, tapi ini lebih ke daya imajinasi, maka brand-brand yang bakal tertarik kepada teman-teman itu ya kayak Disney gitu ya, karena ya mereka bisa menampilkan sesuatu yang di luar ekspektasi kita. Liatin aja banyak banget tokoh karakter yang dikeluarin sama Disney kan gitu. Selanjutnya ada orang juga yang liberation ya, outlaw. Jadi mereka ini ya dia pemberontak gitu ya, kayak menantang sehukum gitu ya. Kayak ada kan konten kreator yang kayak gitu ya, dia cool gitu kan. Jadi kayak ya pokoknya setiap ada aturan yang menurut dia nggak bagus ya nggak harus diikutin, melawan sistem gitu. Jadi ada yang bahkan dia bisa kasih ancaman gitu kan, atau pokoknya yang atau tapi berdasarkan ilmiah ya, tetap ya orang-orang kayak gitu nggak mungkin nggak. Jadi bukan memberontak yang goblok gitu ya, nggak tahu mau ngapain. Jadi mereka harus berdasarkan ilmiah, ada data, dia by data, dia berbicara itu berdasarkan data gitu ya. Nah ya tapi mereka tetap keren gitu ya. Ya bisa brand-brand yang kayak Harley Davidson gitu ya, itu bisa nempel ke mereka gitu ya, karena wow keren banget nih ya, nih orangnya kayak membuat menentang kebijakan yang salah dan akhirnya bisa bisa berhasil memenangkan kebijakan yang salah tadi gitu ya, dan membenarkan kebijakan yang benar gitu, menegakkan kebenaran gitu kan. Ini tuh mereka-mereka yang bakal kayak misalnya perbedaan antara kulit hitam dan kulit putih gitu kan. Jadi pada zaman era itu mereka bisa menegakkan kembali ya karena itu gitu loh. Dan orang-orang yang seperti itulah yang bakal brand-brand tuh suka, seperti Harley itu bisa nempel ke kalian gitu ya. Nah selanjutnya ada juga nih tipikal orang yang innocent ya, jadi kayak nggak mau cari ribut lah, pokoknya gue yang penting gue happy, gue nggak mau ganggu kalian, pokoknya gue damai gitu kan. Dan pokoknya gue mencoba hal-hal baru, menikmati hal-hal yang indah gitu ya. Jadi kayak mereka cari aman aja gitu. Dan ya itu brand yang bakal nempel ke kalian ya, kayak Dove gitu ya. Jadi kayak ngelucu-ngelucu aja kerjaan gitu, tapi ya tetap juga cuan gitu lah. Nah gitu ya orang-orang kayak gitu. Nah ada juga yang orang-orang yang hobi motivator ya, kayak ngasih-ngasih informasi kayak aktual, akurat, kayak pemberitaan, atau ngasih quote-quote yang benar-benar bermanfaat gitu, ngasih data gitu kan. Jadi kayak nah itu tuh orang tipikal sage, 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 tulisannya ejaannya gitu ya. Jadi mereka ini sama kayak Google lah, kalau ibaratnya kayak Cak Nun gitu, perpustakaannya. Kalau aku melihat dia nih ibaratnya dia nih perpustakaanku gitu. Kalau kamu ngeliat orang kayak gitu dan dia kontennya kontennya itu bisa seputar itu, jadi bakal brand-brand yang bakal suka sama kalian gitu ya. Ya itu kayak Google gitu ya. Itu jadi teruslah mengeksplor diri dan cari tahu ya kita itu sebenarnya di mana. Dan terakhir ini adalah The Explorer guys. Nah The Explorer ini orangnya super bebas ya, jadi dia punya aturan tetap, tapi dia benar-benar tidak terikat dengan waktu, kapanpun, dimanapun. Jadi bahkan dia punya pekerjaan tuh ya nggak harus di kantor, dia bisa kerja di mana aja ya, kayak pekerjaan digital nomad kan rata-rata kayak gitu ya. Dia orangnya aslinya di India tapi dia stay-nya di Bali gitu kan, banyak kan kayak gitu. Dia sebenarnya orang kota tapi dia tinggal di desa gitu. Jadi ada juga kayak gitu karena dia merasa bisa hidup di situ kan. Dan ada juga yang orang desa ya dia bisa kerja di mana aja, di apa aja gitu. Jadi dia ini hobi juga kayak ya traveling, naik-naik gunung, naik bukit gitu. Dan orang-orang yang seperti ini ya brand-brand yang bakal nempel ke kita itu kayak The North Face gitu ya, karena wow mungkin
brand tersebut akan terkejut-kejut gitu karena melihat, wow dia ini kerjanya naik gunung terus ya gitu, kayak semua gunung dinaikin sama si dia ini gitu, kok nggak ada takut-takutnya gitu. Jadi jiwa-jiwa eksplorernya itu sangatlah luar biasa. Red Bull gitu kan kayak menantang maut gitu ya, dia naik sepeda dari ketinggian berapa, naik pursuit gitu kan, jadi kayak biasa aja gitu dan gak ada ketakutan sama sekali gitu. Dan brand-brand seperti itu akan tertarik sama kalian gitu loh, dan gitu ya. Jadi personal brand itu ada 12 ya guys, kalian bisa ulang video ini, bahkan kalian juga bisa nonton bukan, maksudnya bisa lihat di diagram ini dan kalian bakal paham sih menurutku bagaimana membangun personal branding berdasarkan apa yang dimau brand, dan itu sebenarnya yang brand yang terbangun itu sesuai dengan kepribadian kita. Makanya yang punya kepribadian sama dengan ini kalian bisa terapin ya ke diri kalian. Coba cek ke diri masing-masing kalian hobinya seperti apa. Thank you very much and see you in the next video. Bye bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.